Terutama LMKN. LMKN itu kan sebetulnya kita berjalan berdasarkan kuasa kita sebagai lembaga bantu negara non APBN. Tapi kita juga sadar pada prosesnya kita tidak bisa keras. Ada saatnya di mana kita harus menjadi mediator, kita harus menjadi fasilitator. Ya. Ini sebetulnya terakhir-terakhir aja kita agak gemes juga ketika dipersalahkan terus gitu kan. Dipersalahkan dalam arti kita berusaha untuk mendekatkan panggang dengan api. Sejauh ini kan yang jadi masalah adalah undang-undangnya idealnya seperti apa. Hanya kemudian prakteknya memang belum sempurna. Itu yang sedang kita coba, bukan kita upayakan gimana caranya supaya yang tadinya jauh panggang dari api itu kita dekatkan gitu. Ya, prakteknya. Dan itu memang dimulai dengan apa? Dimulai dengan memberikan pemahaman dulu mengenai bagaimana sih undang-undangnya sebetulnya gitu. Mas, sejauh ini sudah sejauh mana sih ini kan yang berusaha sebenarnya usernya ya, promotor atau sebagian besar mungkin user gitu. Ya, Sejauh mana sih sosialisasi LMKN ke para user ini, mungkin pemilik hotel, pemilik mall, resto, promotor yang tidak mau bayar itu? intinya upaya-upaya damai, upaya-upaya pendekatan dengan cara mediasi sudah kita lakukan ya lewat asosiasi dan segala macam ya. Karena kita sadar yang tadi saya bilang, undang-undang ini kan menjaga keberlangsungan ekosistem, bukan hanya untuk menjaga satu dua orang aja gitu. Kembali loh, siapapun yang punya nomor induk kependudukan selama dia pencipta, dia punya hak untuk mendapatkan royalti. Jadi bukan satu dua orang yang ada di Jakarta aja, bukan. Itu seluruh Indonesia loh. Karena kita bicaranya di level undang-undang. Jadi sekali lagi kalau mau misalnya melakukan sesuatu perubahan terhadap undang-undang, silakan. Tapi seperti tadi dibilang upayakan dengan cara yang benar, dengan cara yang konstitusional juga, dengan cara yang sesuai hukum juga. Apa? Ya ubah undang-undangnya. Upayakan ke Mahkamah Konstitusi. Karena kalau cuma teriak-teriak di luar, kita yang terjadi adalah kita cuma pelanggar-pelanggar hukum aja. Mau konsep kita sebaik apapun, kalau undang-undangnya bukan begitu ya sorry gitu. Nah upaya itu ya kita lakukan dengan segala macam cara supaya tetap menjaga keberlangsungan ekosistem, karena kita sadar semuanya dilindungin kan, tadi semua udah jelas. Pencipta dilindungin, produser dilindungin, pelaku pertunjukan dilindungin, bahkan pengguna pun dilindungi. Siapapun boleh menggunakan asal membayar royalti. Nah, haknya pencipta, haknya pelaku pertunjukan, haknya pencipta terutama di pasal 9 itu kan dibatasi di 87 ayat 1. Bukan dibatasinya adalah hanya mengenai cara perolehannya. Gitu loh. Cara perolehannya lewat mana? Kalau mau memperoleh royalti untuk performing rights di 87 ayat 1, mendaftarkanlah diri ke LMK. Karena lewat situ mekanismenya bisa. Kenapa harus lewat LMK sih? Kenapa nggak direct licensing? Ya itu aturannya. Dari mana aturan itu? Konvensi internasional, konvensi Bern, WPPT, WCT, TRIPS, itu konvensi-konvensi internasional semua yang kita ratifikasi di dalam undang-undang ini gitu. Ya, dengan tetap melihat apa kondisi yang ada di lokal gitu. Kembali lagi, direct licensing mungkin cocok di negara-negara tertentu yang sudah established. Negaranya kecil misalnya, cuman beberapa singer-songwriter menyanyikan lagu sendiri, mungkin akan lebih mudah. Tapi kalau kayak gini kan sulit. Iya, konser misalnya, iya nggak ada. Pokoknya apapun performing rights yang ada hubungannya dengan pemanfaatan secara komersial dari ciptaan, apapun itu, kita buatkan tarif yang sama, semua dikolek melalui LMK, udah. Itu aja aturan mainnya. Gitu. Jadi jangan salah ya, jangan sampai salah. Jadi kalau misalnya ada satu dua orang pencipta yang kemudian memberikan istilahnya, kalau saya menyebutnya sebagai uang kadedeh gitu ya, uang kebijaksanaan, itu bukan royalti, itu kebijaksanaan saya aja. Dari penyanyinya memberikan sebagian hartanya kepada pencipta, atau pencipta memberikan sebagian hartanya pada siapa misalnya, terserah. Saya juga bisa memberikan itu kepada arranger misalnya, gitu. Atau saya bisa memberikan itu kepada sound engineer saya misalnya, bisa siapa aja. Tapi itu bukan royalti seperti yang kita obrolin sekarang. Iya, itu harus mekanisme berpikir itu harus kita tanamkan dari sekarang. Karena kalau cuma hanya mengedepankan ego, ya siapa yang paling benar, siapa yang paling ini, ya nggak akan pernah selesai. Dan kita harus berpikir gini,
siapapun itu dengan pesonanya, dengan karismanya, dengan seberapa banyak follower sosmednya, dengan seberapa banyak sering dia bermain di sosmed, dia harus mulai berpikir bahwa apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan itu punya dampak. Ya, mungkin buat dia gampang, dia sih gampang mungkin suatu saat kalau misalnya kepepet, jadi tinggal matiin sosmed, matiin akun, bikin akun baru. Tapi dia pernah berpikir nggak bahwa jejak digital dia itu akan berdampak pada orang-orang lain? Itu loh. Dengan konflik kemarin itu, ini tidak sedikit konflik di grassroots yang terjadi gitu. Pada perang nih pencipta dan penyanyi sekarang, pada takut sekarang. Semuanya kalau ada masalah di band sekarang, ada yang keluar satu, wah ribut, saling larang melarang. Padahal gampang sebetulnya. Kalau mau gampang ya, ketika bikin band, bikin kontrak dari awal. Ini gratis nih. Ini harusnya bayar nih. Ini profesional yang ngomong. Bikin kontrak. Satu persatu bikin kontrak. Gitu. Ayo. Jadi nanti kalau misalnya ada yang keluar, jelas bagiannya. Siapa yang bikin lagu dapat berapa persen, ya kan? Gitu. Termasuk fee-nya bikin kontrak manajemen, bikin kontrak antar personil. Gitu. Supaya nanti pas giliran ada gonjang-ganjing apa-apa, gampang nih. Kita kan proyeksinya harus jelas. Sekarang mungkin bandnya mungkin cuma band ecek-ecek cover-cover, tapi nanti kan siapa tahu jadi band sekelas Coldplay misalnya. Kita nggak pernah tahu. Disitulah mulai itu kan, hitung-hitungan duit mulai keluar. Jangan mulai dari situ kita mulai, wah sadar. Terus nanti larang-melarang. Primitif buat saya sih kalau harus begitu ya. Apalagi kalau harus mempertentangkan, meributkan pencipta. Siapa yang lebih penting, pencipta atau penyanyi? No. Janganlah. Udahlah kayak anak kecil gitu. Kalau menurut saya begitu. Masalah pengolekan belum selesai, ada masalah baru lagi di mana pajak 40%. Iya, Ini aja apa yang normal concern kami, itu juga menjadi keprihatinan kami, dan sekarang juga ada tim khusus yang juga akan berunding dengan Kementerian Maritim dan Investasi ya. Iya, aduh kalau saya sih udah nggak bisa ngomong ya. Kalau bisa jangan lah. Karena efek dominonya iya sangat. Apalagi kemarin aja sempat ada ini kan, kita tuh di pajak royalti sempat ada di 15%. Hanya karena masalahnya adalah karena namanya royalti, lalu kemudian pajak royalti di royalti musik itu disamakan dengan royalti di pertambangan. Iya, makanya jadi 15%. Tapi akhirnya setelah melalui upaya-upaya akhirnya dapatlah angka di 6%. Ya, 15 kali 40% baru dikali grossnya. Gitu. Akhirnya 6% lah. Jadi nggak sebelumnya. Nah, itu juga melalui upaya-upaya. Jadi kalau misalnya sekarang ada lagi kayak begini, waduh, kita bingung sih. Karena pada akhirnya nanti industrinya akan goyang, ya, ekosistemnya juga pasti akan goyang. Yang sebetulnya juga itu yang tidak diharapkan dari Undang-Undang Hak Cipta kan. Semuanya berjalan. Bisnis bisa jalan. Semua yang menggunakan lagu, bisnis apapun yang menggunakan pemanfaatan komersial dari lagu bisa jalan. Silakan, go ahead. Jangan dilarang. Tapi ingat ya, lu pakai barang orang nih buat cari duit, gitu. Masa sih, gitu. Lu pakai barang orang terus udah aja. Lu harus ada penghormatan loh. Ya kayak kita lah mau jualan tahu bulat gitu. Kita nggak punya kendaraan, pinjam sama teman kita kendaraannya. Jual tahu kan kotor banyak apa, masa sih pulangnya nggak kita bersihin, masa sih nggak kagak kita bensinin. Gitu aja simple. Apalagi ini jelas-jelas bisnisnya menggunakan lagu gitu. Oh iya kan, cari duitnya dari lagu. Masa nggak minta izin sama penciptanya, gila aja. Kayak gitulah. Ya. Jika satu kelompok ini atau individu itu Di pengguna misalnya. Kita ya untuk tahun ini tadi jawabannya juga, untuk tahun ini kita akan sudah tegas. Kita mulai tegas karena sudah jelas ya. Kita sudah transparan bahwa masalahnya adalah di pengguna yang mangkir bayar masalahnya. Ini juga untuk pembelajaran kepada kita semua bahwa sebelum kita tahu lebih detail mengenai apa yang sebenarnya terjadi, berhentilah dulu marah-marah. Santai dulu. Kita cek dulu datanya seperti apa. Baru kita enak marah-marahnya gitu. Kalau kita jelaskan, orangnya marah-marah enak. Kalau kita nanti marah-marah ke orang yang salah, kan orangnya nanti yang itu nggak suka, marah lagi, makin nggak selesai masalahnya. Gitu. Ya. Oke? tapi kalau itu bisa ada sanksi nggak sih? Apa? Ya kita gugat perdata aja ke pengadilan. Atau kalau misalnya jelas ya
ada unsur-unsur pidana ya silakan, gitu pastinya, ya kan, terus kita somasi aja, ya, oke. Ada lagi? Saya mau nanya di luar konteks sekali naik MRT pengalamannya kita. Oh, MRT sih Mas. KRT, Oh, ini juga pulang nanti pakai KRT lagi. oh iya. Kayaknya menyenangkan, maksudnya menyenangkan dalam arti apa? Selalu ada yang pertama kan, gitu. Dan beruntungnya saya adalah saya selalu melakukan yang pertama itu selalu dengan istri saya. Jadi apapun itu, nah termasuk yang kemarin. Jadi gara-gara ini saya nyusul beliau ke tempat latihan olahraga, gitu. Terus kemudian pas pulang kita pulang naik KRT aja sayang yuk biar cepet. Oh boleh deh, ya udah gitu. Saya juga nggak ada keterdesakan gitu ya. Pulang dari rakor yang hari pertama saya pulang langsung nyusul beliau, terus saya pulang naik KRT. Ya sebetulnya apa experience-nya sama aja karena kalau saya pulang ke tanah istri saya di Singapura kan kita semua pakai MRT, kita pakai bus gitu karena lebih convenient kemana-mana gitu, lebih cepat lagi dibanding pakai taksi. Ya, misalnya taksi untuk beberapa hari tertentu, misalnya kayak harus bawa barang banyak, oke lah, gitu ya. Atau misalnya udah malam banget pakai taksi, oke. Tapi kalau hari-hari biasa, sehari-hari sih lebih enak pakai MRT ya, gitu. Bedanya naik MRT di Indonesia sama di Singapura. Jujur, saya melihat kepatuhan masyarakat sekarang udah jauh dibanding dulu. Orang udah mau ngantri, ya, orang udah mau tertib. Ya terus sudah mau kalau ada 1-2 insiden mah ya biasalah, tapi minimal kita sudah melihat bahwa ini sudah ada lonjakan kepatuhan yang lebih baik ya, orang sudah tahu bahwa oh sistemnya nih begini gitu, dia sudah mau ikut pada sistem. Cuman kalau saya kan memang untuk beberapa saya agak gemes, kayak misalnya udah jelas-jelas panahnya ke atas, yang ini panahnya ke bawah, dia mestinya lewat yang panah ke atas, dia lewat yang panah ke bawah gitu, gemes aja gitu. Cuman ya nggak apa-apa lah, pelan-pelan karena pastinya itu nanti akan pelan-pelan berangsur-angsur akan membaik ya, orang-orang juga bisa lebih patuh. Saya cuman concernnya hanya kadang-kadang kan kita kalau jalan nggak sendiri, kadang-kadang kita bawa anak, bawa ponakan atau apa, kan anak-anak itu kan ngelihat kita ya, mereka kan ngelihat contoh. Kalau kita kenapa itu panahnya ke bawah kok Marcel kok ke atas, nah itu kan malu nanti. Terus saya nggak bisa menjawab apa-apa karena saya salah gitu. Itu aja. Jadi ketagihan naik MRT Mas akhirnya. Iya sih, iya sejujurnya tadi malah lihat oke, arahnya kemana jadi pengen tahu gitu. Nggak masalah sih, enak. Tapi mungkin masih banyak yang Mas Marcel nih pada ada foto. Enggak sih, enggak, santai-santai aja. Mereka kayaknya juga cukup sibuk dengan dirinya sendiri ya, apalagi sekarang dengan HP gitu. Semuanya juga keamanan juga menurut saya udah baik ya. Jadi kayak selalu hati-hati dengan pelecehan seksual, hati-hati dengan pencopetan atau apa, kayaknya menurut saya orang-orangnya udah cukup paham gitu, semuanya udah mengerti. Sedikit keamanan kebersihan sudah. Iya. Jadi tinggal kita support dan kita dukung aja sih. Kalau saya sangat mendukung transportasi umum ya, diperbaiki dan diperkuat gitu. Karena memang ini sih secara ini ya, secara finansial itu sangat membantu, jauh banget. Oh iya, irit, terutama irit waktu sih. Irit waktu. Karena kan kalau waktunya lama kan otomatis Orang males ya. ya iyalah, pasti kan Sama aja macet-macet. biaya yang dikeluarkan juga lebih. Gitu sih. Efisiensinya lebih bagus. Oke? Ya. Oke. Masih lah.